wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya. Kita belajar ilmu agama biar kita bisa sama-sama paham pembelajaran agama, biar hidup kita jadi lebih enak, lebih tentram. Sebelum mulai pembelajaran, doa dulu yuk sama-sama. Sebelumnya tempat duduknya dirapikan dulu biar doanya nanti bisa berjalan optimal, bisa berjalan dengan baik, mendapatkan restu Allah, ridha Allah. Yuk dirapikan dulu tempat duduk. Monggo rada lana. Agak kesini. Yuk dirapikan. Ayo ben kelas 7 loh, ini mboten SD lagi loh. Ayo Raffi, nika aja bersihkan terus. Ayo rapi yuk. Yuk sesarengan doa belajar mboten lali kabeh to. Bismillah yuk dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya hafal bukan? Ayo diartikan yuk biar kita bisa paham akan ilmunya dan maknanya, kenapa kita doa dengan bahasa Arab seperti itu. Enggak. Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Jadi kita mengakui Allah itu sebagai Rabbul Alamin, Rabbul kita, Tuhan kita, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai tuntunan Allah, Nabi dan Rasul kita untuk sampai pada Allah. Dan kita mengakui Islam sebagai agama kita. Itu ya anak-anak. Terus selanjutnya kita meminta kepada Allah semoga Allah melimpahkan kepahaman kita terhadap ilmu dan mengerti ilmu, sehingga kita bisa paham bahwa Allah itu Tuhan kita, Islam agama yang baik, dan Nabi Muhammad tuntunan yang baik pula. Itu ya. Sebelum mulai absensi dulu kira-kira deh. Nanti yang nggak ada bilang nggak ada gitu. Oh iya, nggak ada bilang nggak ada, nggak bisa ya. Bener itu bener. Saya bener. Lalu nggak ada kan bilang nggak ada, atau ya nggak ada gitu. Terus kondusif lagi. Pertama Adit, oh ada. Aden, ada. Bagas, oh ada. Chandra, oh ada. Depa, ada. Erlan, ada. Masya Allah, laki-laki semua ini muridnya. Oh ini perempuan ini, Fatarani, oh ada. Fatarani ini ya agak berisi gitu ya, Pak ya. Masya Allah, makmur ada ya itu. Terus lagi, sudah nggak kelihatan tulisannya kecil. Nanju, oh ya ada. Itu ya. Ada yang nggak masuk berarti? Nggak ada berarti. Ayo lanjut pembelajaran. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih indah. Bab 6. Dibuka bab 6 halaman 76.
77 ini. Siapa yang tahu apa itu ilmu? Ayo ngacung dulu, ilmu itu apa? Kenapa kita harus belajar ilmu? Maksudnya kenapa kita harus belajar? Dan kenapa kita harus paham tentang ilmu? Ada yang menjawab? Monggo. Oh monggo, Chandra, monggo Chandra. Bagus, terima kasih. Ilmu itu sesuatu yang harus dipelajari, Pak, karena ilmu itu untuk hidup. Wah, ini jawaban yang masuk akal, bagus sekali dari Chandra. Pak Tarani ada ceweknya ini. Oh ya, bagus. Ilmu itu buat kita bekerja, Pak. Bener. Ada benernya juga. Tapi tidak itu juga. Terus kita luruskan ya apa itu ilmu. Sebenarnya ilmu itu dari kata alim, artinya maha mengetahui, maha berilmu. Luas tanpa batas, ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi ilmu itu sesuatu yang memahamkan, sesuatu yang dengannya kita bisa paham, sesuatu yang dengannya kita melakukan sebuah tindakan. Lebih simpelnya seperti itu. Saya kasih contoh ya. Dan dulu kita masih kecil itu belum mengerti ilmu. Sekarang sudah SMP sudah mengerti ilmu, sudah mengerti cara bersepeda, sudah mengerti sampai sekolah di sini tanpa tersesat, sudah mengerti banyak hal. Dulu kamu masih TK, masih belum, pengetahuanmu masih belum sampai di sekolah ini kan, dolanmu masih ning desa, dolanmu swatokan apa-apa nang kuwi mesti adelian. Saiki ilmu melunjak, saiki ilmu pindah ke dolanan yang lebih baik, dewasa. Saiki sekolahnya HP, Free Fire, Legend, Telegram. Zaman saiki banyaknya malahan anak-anak kaulah muda kayak kalian SMP ini sudah berpacaran malah. Itu nggak baik ya sebenarnya ya. Itu tidak baik untuk agama. Ilmunya ini sudah kemana-mana. Jadi ilmu itu memahamkan kita, memahamkan kita untuk hidup yang lebih baik. Dulu kalau kita nggak sekolah, mesti pikiran kita masih kayak TK, masih tulan aja. Kita nggak bisa melihat di jendela hidup dunia kayak gitu anak-anak. Tapi paham apa enggak? Masih belum paham. Intinya ilmu masih belum paham. Oh nggak apa-apa. Jadi ilmu itu sesuatu modal kita untuk lanjut hidup gitu, untuk lanjut membuka wawasan. Contoh gampangnya inilah. Dulu kita nggak ngerti arti duit 50.000 waktu kecil. SD kelas 1 misal, karena kita pengetahuan kita belum sampai buat 50.000, atau masih umur 3 tahun lah belum ngerti duit 50.000. Seiring berjalannya zaman, kamu tahu arti duit 50.000, duit 50.000 sembuh jajaknya apa-apa, nggak bisa kamu jajankan dengan apa-apa. Kamu bisa belikan wota sekarang, bahkan bisa belikan coklat atau apa ya gitulah pokoknya. Jadi ilmumu bergeser, kamu bisa paham sesuatu dunia dengan lebih baik. Benar. Kata dasarnya itu. Di sini dijelaskan ada surat Ar-Rahman, ada yang surat Mujadilah. Di sini ada yang pernah kata baca Al-Quran. Wah, Mas Adit benar-benar baik. Mungkin Mas dibaca dulu Ar-Rahman sama Al-Mujadilah, dua sekalian gus aja biar pinter ya, teman-teman ini bisa belajar. Masya Allah banget ya bacaan dari Mas Adit itu ya, karena sudah kadang teman-teman lainnya harus mencontoh Mas Adit juga ya, membaca Al-Quran itu biar hati kita tenang, biar kita bisa sama-sama mengerti, memahami kandungan isi Al-Quran. Ada kandungannya, dibuka halaman 83, isi kandungan Ar-Rahman. Sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Loh bener kan? Ini pengertian umat manusia itu kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kita harus berilmu biar bisa mengerti hidup yang lebih layak.
Bayangkan kalau kita nggak berilmu, kita nggak menuntut ilmu, apakah kita sudah beranjak dewasa ini? Mungkin pengetahuan masih SD kembali, masih TK, karena kami nggak sekolah lagi, mungkin nggak mendapatkan asupan ilmu lagi mungkin. Jadi ilmu itu membuka wawasan. Manusia diberi potensi berupa akal. Yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi itu apa? Ada yang tahu? Ya benar, Mbak Fatarani, akal. Akal itu sesuatu yang memang dianugerahkan untuk manusia. Hewan nggak diberi akal, makanya hewan nggak berpendidikan. Mohon maaf itu. Dia telanjang, dia makan sembarangan. Tumbuhan juga nggak berpendidikan, dia hanya tumbuh aja. Kan di kehidupan itu ada 3, hewan, tumbuhan, sama manusia. Kecuali di alam yang lain ada malaikat, ada setan gitu. Jadi manusia itu diberikan akal, kita bisa memakai baju, kita bisa berorganisasi, kita bisa makan dengan cara yang baik, menciptakan kendaraan untuk memudahkan perjalanan kita, dan banyak hal karena akal manusia dan hasrat untuk meraih ilmu manusia. Itu surat Ar-Rahman ya. Terus ada surat Al-Mujadilah. Di sini dikatakan orang-orang berilmu itu ditinggikan derajatnya. Orang yang beriman lalu berilmu itu memiliki ketinggian derajat. Kenapa? Karena memang Allah itu menganugerahkan ilmu itu sangat besar gitu. Makanya dia memberikan derajat beberapa lebih daripada orang yang biasa. Karena ilmu itu apa ya? Dianggap bisa memberikan peradaban baru untuk Islam. Al-Quran itu kan ilmu semua. Jadi karena ilmu semua, maka Al-Quran itu untuk dipelajari dan ditinggikan derajatnya. Itu anak-anak. Nah, belajar ilmu itu pasti ditinggikan derajatnya. Perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan ini bisa dibaca sendiri ya, halaman 85. Senang membaca buku, selalu ingin mencari tahu, meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah, rendah hati dan kesuksesannya, dan tidak merasa rendah diri. Jadi ilmu itu membuat manusia pede, dan ilmu itu membuat kita untuk membaca buku, untuk haus terhadap pengetahuan, terus ingin mencari, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Nanti kalau kamu belajar ilmu, kamu bisa memahami keesaan Allah yang begitu besar ini. Itu ya anak-anak, sedikit dari saya tentang apa yang disebut ilmu. Pentingnya dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Benar, dengan ilmu pengetahuan kita bisa menjadi lebih baik, hidup kita menjadi lebih enak, lebih enjoy, lebih sukses, lebih tenang gitu. Jadi kita tambahkan dari motivasi saya ya, orang berilmu itu enak banget. Dulu itu saya juga pintar-pintar banget sebenarnya. Aku senang dengan ilmu, saya jadi pintar, hidupnya lebih tenang. Misal dalam Al-Quran lain itu ada surat Iqra, namanya membaca. Surat apa anak-anak? Iqra itu di dalam surat apa? Ya benar, surat Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi ilmu itu sangat penting terutama bagi umat muslim, bagi teman-teman, bagi anak yang saat ini biar bisa mengerti dunia, bisa mengerti kondisi hari ini, bisa membentuk hidup yang lebih baik gitu ya anak-anak. Jadi ilmu itu pokoknya teruslah belajar terus untuk mencari ilmu terus, nggak usah maksudnya nggak usah berhenti, terus diberikan motivasi agar semangat untuk menuntut ilmu, membaca buku, belajar kepada guru, mengajarkan di majelis PPA, dan beberapa hal nggak masalah. Yang penting kamu hidup di dalam lingkungan yang berilmu, itu menenangkan, menyejukkan, dan membuka wawasan bahwa dunia ini luas loh, dan keesaan Allah itu begitu banyak, sehingga kita harus senantiasa untuk memahami keesaan Allah. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.